Nah, Bapak Ibu, topik kita pada pagi hari ini adalah malaikat. Oke, dan kita akan fokus kepada malaikat. Setelah briefly tadi menyatakan the angel of the Lord, pun malaikat Tuhan yang refer kepada Tuhan Yesus. Nah, pertama, semua ciptaan adalah diciptakan oleh Tuhan Yesus yang ada, Allah yang pencipta. Tuhan Yesus Kristus Allah pencipta alam semesta dan segala sesuatu dalam ciptaan kelihatan yang tak kelihatan, Dialah yang menciptakannya. Kita lihat pertama dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpa Dia. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Terus ke Kolose 1 ayat 16 dan 19. Kolose 1 ayat 16 dan 19. Firman Allah mengatakan, karena melalui Dia, yaitu melalui Tuhan Yesus, karena melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di surga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertata maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah diciptakan melalui-Nya dan untuk-Nya, karena Allah berkenan bahwa seluruh dirinya berada dalam Tuhan Yesus. Perjanjian Lama nama Yesus Elohim, El Shaddai, dan the angel of the Lord. Tapi dalam perjanjian baru karena Dia telah datang ke dunia ini, nama Dia Yesus Kristus, Yesua, Yesus Kristus. Itu nama Allah yang di dalam perjanjian baru, dan itulah namanya yang dilengkapi, yang disempurnakan. So di dalam Dia Allah, kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita menyebut nama Yesus, kita menyebut nama Allah yang Maha Kuasa itu. Kita kepada teks kita tentang malaikat. So itu pendahuluannya Allah yang tersembah, nama Dia Yesus Kristus, yang menjadi manusia supaya kita mengenal Allah yang tidak dapat dilihat itu menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. He is the embodiment of the Godhead, the deity of God. Seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus. The fullness of the Godhead dwell in Jesus. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit diam di dalam Yesus Kristus. Tes kita tentang malaikat-malaikat. Pertama kita lihat dalam Judges 2, Hakim-Hakim 2. Di dalam Hakim 2 ayat 1 ini adalah refer kepada Tuhan Yesus. Maka pergilah malaikat Tuhan dari Gilgal ke Bokhim, lalu berkata, telah kubawa kamu keluar dari Mesir dan memimpin kamu ke bumi yang kujanjikan sebagaimana ikrarku kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berkata bahwa aku tidak sekali-kali akan membatalkan perjanjianku dengan kamu. So Allah di dalam Yesus Kristus, the angel of the Lord, malaikat Tuhan ini refer kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah yang memimpin Israel keluar daripada tanah perbudakan. So kita kepada malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang tadi itu refer kepada Tuhan Yesus. Arti kata malaikat, kalau dalam bahasa Malaysia, malaikat lah kan, malaikat. Angel kalau dalam bahasa Ibrani, malak. Itulah adalah buku sudah ada sebut malak kan, itu refer kepada malaikat. Dalam Greek, angelo. Dalam bahasa Malaysia, malaikat. Maksudnya adalah messenger.
messenger Allah. So angels are God heavenly messengers, all servants, created by God before the earth began. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ada, mereka telah diciptakan. Angels are created by God before the earth was made. Sebelum bumi ada, mereka Allah telah diciptakan. Before the earth began, Allah menciptakan mereka dulu. Kemudian baru manusia. Sebelum ada bumi, mereka telah diciptakan. Dalam Ibrani 1 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan memberi kita penjelasan kebenaran. Ibrani 1 13 sampai 14. Dan kepada siapakah di antara mereka itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat seterusnya, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Maksudnya mereka yang diciptakan Allah itu tadi diciptakan sebelum dunia ada, dan tujuan Allah menciptakan mereka dalam ayat ini adalah mereka adalah messenger, roh-roh yang melayani. Yang melayani siapa? Yang melayani, yang diutus untuk melayani kita yang harus memperoleh keselamatan. So the angel of God, the holy angel of God, are servants of God, pelayan Allah, diutus untuk menolong kita, melayani kita di dunia ini. Malaikat kudus. Itulah semua kita memiliki satu malaikat kudus. Semua orang percaya Allah utuskan mereka menjaga kita. So dalam ayat ini, peranan malaikat-malaikat Allah yang diutus ke dunia ini melayani orang yang akan diselamatkan, kita yang diselamatkan. Ministering spirit, roh-roh yang melayani. Mereka melakukan God bidding, melakukan arahan Allah, tugas daripada Allah. Salah satu tugasnya adalah melayani kita yang memperoleh keselamatan. Mereka melayani kita, menjaga dan melayani keperluan kita. Kita akan lihat seterusnya. Tapi inilah peranan mereka. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Banyak referensinya di situ soal ini firman Tuhan. Alkitab juga mengatakan ada malaikat yang bagus, ada malaikat yang evil. The Bible speak of good and evil angels. Tapi yang pada asalnya Allah menciptakan semua mereka bagus. In the originally, tujuan Allah, God created all angels to be holy. Dalam Genesis 1 ayat 3, Genesis 1 ayat 31. Tetapi mereka juga diberi kebebasan untuk freedom of choice, untuk memilih. Mereka diberi freedom of choice. Dan beribu-ribu numerous angels. Originally mereka diciptakan untuk melakukan yang baik. Originally dia adalah bad angel, semua good angel, karena Allah menciptakan semua baik. Tapi mereka diberi kebebasan untuk memilih. Sehingga numerous angels, banyak mereka yang ikut iblis. Makanya mulailah pemberontakan. Mereka melawan Allah menciptakan mereka, karena mereka diberi kebebasan untuk memilih. So mereka memilih join in rebellion against God. Sehingga original state of grace, anugerah sebagai God's servant, mereka tidak lagi memiliki kehilangan God's servant. The grace sebagai God's servant mereka forfeited. Tinggallah nama mereka
evil spirit, fallen angel. Dan di dalam perjanjian baru kita connect mereka dengan roh-roh jahat, evil spirit, the fallen angel. Bentuk mereka menjadi jahat, kehilangan kemuliaan Allah. Karena mereka adalah fallen angel, angel malaikat yang terjatuh, yang diusirkan dari hadirat Allah. Mereka mengikut iblis. Lucifer adalah ciptaan Allah, lead in worship. Dulu dia menyembah, dia yang worship leader before the throne of God. Di mana Lucifer? Banyak Alkitab ayat tentang Lucifer waktu dia ciptakan Allah. Very beautifully ordained, adorned by God. Tapi itulah dia menjadi ketua pemberontakan juga, pembangkang sehingga diturunkan menjadi setan. Maksudnya setan adalah iblis ataupun adversary, musuh Allah dan musuh manusia. Dia diturunkan pangkat, diusir, tapi dia telah mempengaruhi banyak mereka, sehingga banyak yang pengikutnya. 1/3 of angels mengikut dia. Mereka lah roh-roh jahat di dunia ini. Mereka lah yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu Tuhan menciptakan bumi, letakkan manusia di situ. Iblis sudah ada dari dulu. Mereka telah diciptakan dulu daripada manusia. Sebelum ada bumi, mereka telah diciptakan. Dan firman Tuhan juga mengatakan berlaksa-laksa myriads of angel yang Allah ciptakan. Maka kita tidak dapat melihat mereka sekarang ini, tapi mereka diciptakan myriads, berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu patutlah juga ada laksa itu. Laksa-laksa maksudnya banyak sekali, myriad of angel. Tapi dalam Alkitab dua yang nama yang jelas dinyatakan oleh Tuhan, Michael, lead angel, ataupun the archangel Michael, dan Gabriel. Peranan archangel Michael adalah memimpin pertempuran. Itulah nama the archangel, dia yang ketua, dan Gabriel messenger of God. So dua nama saja di dalam Alkitab yang jelas nama dua mereka, tapi banyak nama mereka. Mereka ada nama, atau ada nama lain, tapi ada nama mereka, archangel. Nanti kita dalam hadirat Tuhan kita kenalkan mereka. Tapi berlaksa mereka Allah, ciptaan Allah. Mereka adalah ciptaan Allah. Ada rank mereka, dan juga ada kategori rank mereka yang dikatakan serafim, ataupun serafim dan serubim, dan nama yang lain juga angel with authority and dominion. Seraf ataupun serubim, mereka memiliki sayap dalam Alkitab. Kita tak pergi refer dari seperti yang Yesaya 6 ayat 2 dari Ezekiel 10 ayat 1, myriad of angel, ministering spirit, seperti dalam Ibrani 1:13-14 ini. Mereka adalah ciptaan Allah, berlaksa, juta-juta laksa mereka, lebih banyak daripada manusia. Aku melihat, Wahyu 5 ayat 11, aku melihat lagi, aku mendengar suara ribuan dan jutaan malaikat. Mereka berdiri mengelilingi takhta, 4 makhluk dan Tuhan dalam mimpi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, uncountable. Dan mereka tidak mati. Mereka tidak mati lagi. Mereka adalah eternal spirit.
Kita akan lihat lagi lebih info tentang mereka. Sebagai makhluk roh, mereka adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk jasmani, tapi kita memiliki roh. Amen. Itu keistimewaannya manusia daripada yang kita yang lain, binatang dan lain. Kita memiliki roh, tubuh, jiwa. Yang sekarang ini, pada suatu hari kelak kita akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk roh, good angel memuji Tuhan. Sebagai makhluk roh, mereka yang baik, praise God. Dan juga mereka yang baik melakukan kehendak Allah. Saya tidak baca referennya, tapi semua di dalam firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 10. Mereka melakukan God's will, kehendaknya. Mereka adalah diutus Allah. Mereka lah yang doing God's bidding, maksudnya melakukan perintah Allah. Mereka melihat wajah Allah. Mereka melihat dia, seperti dalam Matius 18 ayat 10. Mereka melihat muka Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan katakan. Anak-anak kecil yang anak-anak orang percaya, jangan tidak peduli, jangan tidak ambil peduli mereka, karena mereka juga mereka setiap hari melihat wajah Allah, kata Tuhan Yesus. The angel always see my Father's face. So mereka yang bagus melihat muka ciptaannya. Dan mereka juga submit kepada Kristus. Mereka takluk kepada Kristus. Mereka superior daripada manusia. Mereka superior daripada manusia dalam kuasa dan ketinggian dan semuanya. They are superior to human. Ibrani 2 ayat 7 sampai seterusnya. Dan mereka tinggal di surga. Surga in God's presence. Ini mereka baik. Good angel. Mereka tidak kawin. Amen. Firman Tuhan katakan mereka tidak kawin. Mereka tidak mati. They will never die. Lukas 20, 34 sampai 36. Mereka tidak akan mati. They will never die. Once created, mereka hidup selama-lamanya. Ini mereka baik. Mereka yang jahat. At the consummation of age, rencana Allah, mereka dilimpahkan ke dalam lautan api bersama dengan iblis dan diberi dan orang yang memberontak kepada Tuhan. As of now mereka hidup, tapi mereka akan dilimpahkan di situ siksa hidup selama-lamanya. So mereka tidak mati. Mereka yang baik tidak mati juga, tapi hidup dalam hadirat Tuhan. Dan mereka firman Tuhan melarang kita menyembah mereka. Mereka ciptaan Allah tidak boleh disembah. Meskipun banyak manusia yang menyembah mereka yang jatuh sepertinya menyembah iblis juga. Jadi mereka yang bagus, yang baik, yang ada dekat Allah, mereka tidak mau menerima sembah kita juga. Pernah mereka mau sembah dia, Yohanes mau menyembah dia, tapi dia katakan, jangan, saya sama dengan kamu, katanya, sembahlah Allah. Jadi mereka yang bagus, mereka tidak mau terima worship, karena mereka adalah ciptaan Allah. Worship Tuhan, kata dia. Tapi kalau mereka yang jahat, dia mau simpan uang senang, dia mau lagi simpan simpan pinang, cak lampau, dia mau sembah. Ini mereka yang jahat karena mereka iblis. Worship idol worshiper, menyembah berhala. Sebenarnya mereka menyembah iblis, roh-roh jahat. So mereka mau disembah, tapi mereka yang bagus tidak. Mereka takut dipusingkan oleh Allah. Dan mereka juga appear in human form. Mereka dapat dinyatakan dalam bentuk manusia, human form. Seperti waktu di tempat kuburan Tuhan Yesus, mereka Tuhan muncul di situ. Mereka biasanya di dalam young man with a wing. Mereka yang ini tidak ada sayap. Kalau serafim dan cherubim, kalau mereka yang terbang itu ada sayap. Tapi
mereka yang biasa ini, mereka boleh dapat muncul seperti manusia berjalan dari kita. Di sini ada mereka, tapi kita berapa lihat mereka? Ada mereka, dalam pertemuan kita ada. Kalau Tuhan buka mata kita boleh lihat mereka ada sekitar kita. Dan di dalam setiap pertemuan menyembah Yesus, mereka ada di situ bersama dengan orang yang menyembah Tuhan. Meskipun kita tidak diberi kemampuan melihat kehadiran mereka, tapi mereka ada di sini. Terkadang Tuhan mau juga kita dibenarkan melihat Dia present dan kita dapat melihat dari kacamata kita. Tapi kita tidak melihat mereka, karena mereka hadir di situ untuk membantu kita tidak menyembah Tuhan. Mereka mengelakkan supaya manusia yang menyembah mereka. Tapi ada kalanya kita boleh melihat mereka in fisik. Tapi mereka dapat appear as human form. Biasanya sebagai anak muda yang diakui. Tapi manusia makan minum. Tuhan Yesus dengan dua mereka jumpa Bapak Abraham, makan minum kopi, minum bread itu yang Sarah buat. Mereka makan minum supernatural. Pada suatu hari lah kita boleh begitu juga. Di heaven dan new earth. Kita memiliki tubuh pemuliaan itu, makan minum oke semua. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak ketahuinya telah menjamu mereka. Tapi tidak semua visitor mereka. Amen. Tapi ada yang memang mereka hadir. Maksudnya di sini mereka dapat appeal sebagai manusia in human form, biasanya sebagai yang main, tidak ada sayap. So, yang seterusnya, mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di atas bumi, di atas perintah Allah. Mereka yang bagus diutus Allah ke bumi ini, seperti dalam ayat tadi, untuk melakukan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Satunya adalah menjaga kita, menjaga orang percaya, membela, melindungi kita. Walaupun kita tidak sedar selalu, tapi ada mereka Allah menjaga kita, perlindungan. Ada kesaksian, banyak kesaksian, tapi satu kesaksian ini seorang anak muda perempuan terpaksa dan melalui satu lorong untuk sampai ke rumahnya. Itu saja jalan sampai ke rumahnya. Pada suatu hari gelap, dia mau pulang, tapi dia harus melalui situ. Sudah sampai ke rumahnya, dia berdoa. Karena malam siapapun memang biasalah, anak muda lagi perempuan takut gelap. Dia berdoa supaya Tuhan melindungi dia. Karena jalan di situ selalu ada gangster dalam jalan. Dia berdoa limpas melalui jalan yang gelap itu sampai ke rumahnya, unharmed, selamat. Tapi the next day ada keluar berita, ada seorang lagi juga melalui jalan itu, seorang perempuan juga dibunuh oleh penjahat di situ. Dia yang dulu pergi, jadi mereka interview dia. Kenapa kamu selamat, tapi yang selanjutnya bukan mereka interview dua orang yang jahat itu. Mereka tanya mereka, ada perempuan yang dulu itu kan kenapa kamu orang tidak bunuh dia karena membahayakan dia. Jadi mereka beri kesaksian orang penjahat ini. Mereka soal tiba-tiba tanya ke mereka. Mereka katakan, tidak, bukan ada satu orang yang bilang. Ada dua orang yang dia. Kata mereka ini satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, tinggi lagi. Jadi mereka tidak berani kacau yang ini. Dia melewati situ. Yang ini dia tidak tahu, perempuan tidak tahu. Yang tidak tahu dia, tapi yang jahat itu, lelaki itu, mereka disoal, mereka bersaksi.
ada 2 orang gagah perkasa tinggi mengiringi dia. Siapa berani lawan? Jadi mereka tidak berani. Yang satu tadi dia sendiri. Itulah dia dibunuh oleh mereka. Oke, jadi mereka Tuhan menjaga dia. Boleh juga kita berdoa, Tuhan, utus mereka menjaga saya. Mereka adalah penolong kita, bodyguard kita. Waktu Nabi Elisa dan kawan yang banyak dikejar, dikepung oleh tentara musuh mereka, takut sahabat Nabi Elisa, tapi dia katakan, jangan takut. Yang berpihak kita lebih besar daripada mereka. Tuhan buka mata hamba-Ku ini, sudah melihat. Jadi Tuhan buka mata Gelisa, apa nama dia, sahabat Nabi Elisa itu, yang membuka mata dia. Kalau dia lihat sekeliling mereka, on every hill surrounding them, chariot of fire, malaikat atas kuda banyak api, menjaga hambanya. So kita dijaga oleh mereka Tuhan. Itu satu tugas yang Allah berikan kepada mereka. Makanya kita boleh berdoa, waktu kita Tuhan utus mereka menjaga, mengiringi aku. Yakinilah aku bahwa mereka Tuhan beserta. Ya, dia telah mengutuskannya. Kita perlu dia kirimkan penolong. Mereka melakukan berbagai kegiatan di atas bumi atas perintah Allah. Kegiatan di bumi ini. Itulah kita berdoa supaya Tuhan mengutus tenteranya melakukan kehendaknya di bumi ini. Ada tugas mereka. Waktu Allah memberi law kepada Moses melalui mereka. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perangkaraan mereka tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal. Jadi melalui mereka juga Allah memberi arahannya, komanya, seperti the Ten Commandments memberi mereka Tuhan, memberi Ten Commandments kepada Musa melalui mereka. Ketika mereka sedang, kita lihat satu ayat ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini adalah mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. So messenger of God, mereka memberitahu orang Galilea di dunia ini. Waktu itu mereka muncul, mereka dinampakkan, mereka melihat mereka itu. 2 orang mengatakan beri besar kepada mereka. Yesus akan datang seperti dia naik, dia akan datang sama itu. So ini peranan mereka Allah melakukan atas kehendak Tuhan. Waktu seorang bertobat, orang berdosa bertobat, mereka di surga bersorak-sorai karena firman Tuhan. So mereka diutus untuk memperhatikan, observe kehidupan orang percaya di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat, kena jiwa diselamatkan. So mereka juga rejoice. Dan seterusnya mereka melakukan tugas khas dari Allah untuk kita di dunia ini. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Seolah ini. So ini karena mereka. Mereka juga membawa pesan daripada Allah. Seperti waktu Cornelius dan Petrus. Cornelius seorang yang dermawan, orang Italia, ketua satu regiment dalam army, tapi dia menyembah Allah.
Cornelius nama dia. Dia selalu memberi dalam persembahan pada Allah orang Israel, walaupun dia orang Italia, sehingga pada suatu hari malaikat Allah mengutus malaikatnya meneguhkan iman dan memberi sukacita kepada Cornelius, affirming his faith. Your gift to God, your prayer and gift to God didengar, dan aku memberi jawaban. Panggillah Petrus, karena jawaban semua masalah manusia adalah Tuhan Yesus. Jadi untuk katakan panggil Petrus, dia ada pesan, dia ada message untuk keselamatan kamu dan keluargamu. Mereka katakan sehingga ada connection yang mereka Tuhan lakukan, sehingga Cornelius berjumpa dengan Petrus, hamba Tuhan itu yang datang membawa pesan Injil tentang Tuhan Yesus untuk keselamatan Cornelius dan keluarganya dan juga pembantu rumahnya. Dia orang besar, ketua manajemen orang Italia, tapi dia menyembah Tuhan, dia menyembah Allah. Sehingga pada suatu hari itu mereka dan keluarganya mendengar tentang Tuhan Yesus, kabar baik, kabar keselamatan, sehingga mereka bertobat mengenai Yesus, dibaptis oleh Petrus. Nah, mereka Tuhan yang buat connection itu, bawa pesan daripada Allah kepada Cornelius dan Petrus, sehingga ada perjumpaan dan keluarga Cornelius menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mereka kudus juga messenger Allah membawa jawaban doa, bring answers to prayer. Mereka lah bawa, diutus Allah, doamu dijawab. Jadi mereka datang beri pesan itu, seperti dalam ayat ini dalam Daniel, tapi kita baca Daniel 7 ayat 15 sampai 17. Daniel berdoa dan Allah pada suatu hari utus mereka-nya. Dia pergi ke dan mereka katakan kepada Daniel dalam Daniel 7 15 sampai 16, doamu didengar. So satu peranan mereka adalah memberi messenger, membawa message daripada Allah bahwa doa kita dijawab, seperti dalam Daniel tadi itu. Saya baca untuk kita di dalam Kisah Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. God remember you. So Bapak Ibu Saudari, God remember us also through our prayers and through our giving to God. Mau doamu dijawab? Doa dan perbuatan. Seperti dalam ayat ini, Allah mengutus mereka kepada Cornelius. Cornelius terkejut lihat mereka. Siapa tidak terkejut? 9 feet, 11 feet mereka Tuhan bersinar. Memang manusia takutkan. Cornelius adalah ketua tentara regimen, Italian regimen. Dia yang bos tua itu. Di bawah dia biasanya regimen ada 600 orang tentara. Jadi Cornelius adalah seorang yang biasa berani, gagah perkasa, tapi waktu dia jumpa mereka itu dia menjadi takut. Jadi dia perjumpaan di sini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan seolah ini satu caranya for God to remember us through prayer and through our sedekah, our giving to God. Ini bukan sedekah kepada orang di tempat lain, menyembah tempat lain, tidak. Ini adalah unto God, the true God. Bukan kepada orang yang bukan menyembah Kristus. Amen.
Memang pun kita kalau memberi di situ, banyak orang beri di situ, tapi kalau tidak ada kaitan di situ. Hanya kalau kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga memberi pertolongan, interpret mimpi, prophetic dream, seperti dalam Daniel. Mereka Tuhan lah yang menolong Daniel, memberi penjelasan kepada dia tentang mimpi yang daripada Allah itu. Dan juga mereka Allah protect ketika orang percaya, protect the saints. Kita lihat itu firman Tuhan katakan. Pertama kita baca Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan melindungi kita, menjaga kita, diutus untuk menjaga kita orang percaya. Malaikat Tuhan berkemah. Mereka make berkemah maksudnya mereka ada tempat di sekeliling kita berkemah. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu menyelamatkan mereka. Para malaikat Tuhan berjaga sekeliling orang yang takut kepadanya dan menyelamatkan mereka. Itu dalam Mazmur 34 sampai 7. So rumah kita dijaga oleh malaikat Tuhan. Mereka adalah para tentara surgawi. Dan seterusnya dalam Mazmur 91:11, karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagamu untuk memeliharamu walau di mana kamu berada. Wow, amen. Di mana kita berada, malaikat Tuhan ada bersama dengan kita. We never walk alone. Selain daripada Roh Kudus dalam diri kita, Dia juga utus malaikatnya Seranikas sepanjang jalan kemana saja, amen, yang mengiringi kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita yakini, supaya kita tahu bahwa inilah kebenaran, supaya kita sebagai orang percaya iman itu teguh. Karena firman Tuhan adalah kehendaknya. Dia katakan Dia telah mengutus malaikat-malaikatnya mengelilingi tempat kita, menjaga kita sepanjang perjalanan hidup kita ini. Kita perlu pertolongan Tuhan. Jadi jawabannya Dia utus malaikatnya. Pada suatu hari kelak kita akan tahu nama mereka kita yang diutus bersama dari kita. Sama dari kita, tetapi mereka besar. Firman Tuhan besar daripada Goliat, bukan ada sama dengan Goliat. Tapi mereka superior dan human. Kekuatan mereka juga superior. Dan mereka juga diutus Allah to punish God's enemy, menghancurkan, mengarahkan, memusnahkan musuh Allah. Seperti dalam Wahyu 14, 17, 16 dan 2 Raja-Raja 19:35. Kita baca satu ayat dalam dalam Wahyu 14 19 sampai 20. Maka malaikat itu menggunakan sabitnya untuk mengumpulkan gugusan anggur di bumi, dimasukkannya ke dalam pengirik kemurkaan Allah. Pengirik itu diinjak di luar kota, lalu darah mengalir keluar setinggi kekang kuda dan sejauh 200 batu. Begini kuda, das height, darah ditumpahkan di dunia ini. Kelak darah orang di dunia ini yang memperlukan kenapa. Dan sepanjang berapa jaraknya? Sejauh 200, wow, 200 miles, kilometer tinggi di darat, tumpahkan di dunia ini. Darah orang bilang oleh mereka berkata, mereka juga melawan demonic forces. Wahyu 12:7-9. Kemudian perang persekutus di surga. Mikael dengan rekan-rekannya berperang dengan naga dan rekan-rekannya. Naga itu tewas dalam peperangan. Ia dan rekan-rekannya tidak dibenarkan tinggal di surga lagi. Maka itulah mereka diusirkan. Tapi di dunia inilah yang mereka ganggu. Tapi itu Yesus datang menebus kita.
Dengan demikian tersingkirlah naga besar itu, ular purba yang bernama iblis atau setan, yang memperdayakan umat manusia. Ia dan semua malaikatnya dibuang ke bumi. Sudah ke bumi nanti dibuang ke lautan api. Itu destiny mereka, jelas di dalam firman Tuhan. Mereka juga tahu destiny mereka. Mereka tahu, tapi tidak dapat dihormati. Tidak ada keselamatan bagi mereka. Mereka tidak dapat keselamatan. Yesus datang menyelamatkan, menebus manusia, bukan mereka. Mereka kalau menurut terhadap Allah, that is the final. Destiny mereka adalah lautan api bersama dengan iblis bos mereka itu. Lukas 16. Haleluya. Bapak Ibu saudari, Lukas 16:22. Waktu orang percaya meninggal dunia pada masanya, diiringi malaikat kudus Tuhan sebelah kanan sebelah kiri. Welcome home. Mereka bawa kita ke surga. Kita tidak sendiri. Dari dunia ini pun kita tidak sendiri. Ada mereka kita. At least satu. Tapi waktu kita dipanggil meninggal dunia kalau lambat datang, kita diiringi oleh dua malaikat. Mungkin Michael ataupun Gabriel ataupun ada mereka kita yang telah diutus. Di situ kita boleh tahu nama mereka. Biasa nama-nama mereka nama lelaki. Nama lelaki. Amen. Dalam ayat ini, itulah kebahagiaan orang percaya pada Yesus. The angel of God carry the self to heaven. Lukas 16:22. Paminta sedekah Jakwa Bega. Terjerus juga namanya kan ini. Paminta sedekah itu mati, dan malaikat-malaikat membawanya ke sisi Abraham di surga. Orang kaya yang tidak selamat itu pun mati, lalu dikuburkan. Ada differentnya. Orang percaya yang meninggal dunia karena tempo kita expired, sambung kepada eternal. Mereka itu membangkitkan sebelah kanan sebelah kiri. My elder brother waktu udah meninggal dulu, elder brother sampai mimpi karena tidak jumpa dia waktu itu. Saya yang ada dengan dia di hospital. The last breath I was there. Mendorong dia kena sakit kepala dan dia meninggal. Kalau perlu makan obat kuat-kuat, memang paru-paru akan crash. Tapi obat orang percaya, it's okay. You just go back early saja. Bangsa meninggal dan bangsa itu memimpi. Dia pergi jumpa dia, yang meninggal pergi jumpa dia bersama dua orang mereka berjubah putih tinggi, mengiringi dia satu sebelah kanan sebelah kiri. Jumpa dia. Aku sampai nanti. Dia sebelum pergi, dan jumpa dia stop dulu jumpa dia. Saya balik, saya akan pulang. Saya lupa. Nah, saya balik ke dia bilang, oke, bilang, wah Tuhan yang jumpa mimpi itu. Baru dia pergi dua orang satu sebelah kanan kiri. Tinggi dia bilang. Baru juga ada cerita sama saya, karena dia tidak dapat ikut kebumiannya, jadi itulah dia visit dia, berada, tapi di dalam alam roh. Dia bilang I am going home, ya, oke pergilah dia. Saya tengok ada sebelah mereka. Firman Tuhan katakan, maka namanya Bapak iman kita tidak sia-sia. Walaupun kita tidak hidup 10 tahun. 100 tahun di dunia ini, we are going home one day to enterprise. Amen. Makanya di masa melayani Tuhan dengan hidup kita, because we know our destiny, the best is yet to come. Mereka Tuhan mengiringi kita waktu kita pulang. Sayonara bagi dunia. Kalau welcome, Korea apa kata? Kesamida. Kesamida itu, welcome home. Jumpa Tuhan Yesus itu. Itulah kita bangga memiliki Allah Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, jaminan keselamatan kita Yesus adalah jaminannya. So, hasil waktu masa kita pergi, mereka Tuhan membawa kita pulang.
Di dunia ini we never walk alone. Sampai kita pulang ke Bapa surgawi juga, we never walk alone. Di sini firman Tuhan memberi penjelasan. Peminta sedekah itu dia memang hidup miserable di dunia ini. Firman Tuhan suruh kita bekerja, tapi memang ada orang percaya yang dalam keperluan juga. Itulah firman Tuhan juga menasihatkan kita supaya kita juga generous kepada orang yang sama seiman. Do good to all people, especially the household of faith. Saudara-saudara saya seiman. Tapi damai di Bapak Ibu saudara diiringi oleh mereka sampai ke rumah Bapa yang kekal. Nah, juga at the end of the consummation of time di dunia ini, mereka juga hadir end time event. Sampai sekarang mereka ada aktivitas mereka di dunia ini, melakukan rencana Allah, melihat sampai ke tanah Yesus datang lagi. Waktu Tuhan Yesus juga di dunia ini mereka berserta dalam perayaan. Dan juga di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, angel juga Michael and the good angel and Satan is demonic. Mereka ada peperangan, tapi sudah ada conclusionnya. Tuhan kita menang. Mereka Allah yang maha kuasa di atas mereka yang telah jatuh memegang kepala. Angel will come with Christ when he returns. Mereka akan datang bersama Kristus waktu turun ke dunia ini. Dan kita juga ada. Matius 24 ayat 30 sampai 31. Tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat anak manusia dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan anak manusia akan menghantar mereka-merekanya dan menghimpunkan umat pilihannya dari empat mata angin, dari satu ujung langit ke ujung yang lain. Ini akan coming soon. Dan mereka juga ada waktu penghakiman manusia pada suatu hari di dalam Tuhan. Lukas 12 8-9. Aku berkata kepadamu bahwa sesiapa yang mengaku aku, ini Tuhan yang berkata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu bahwa sesiapa yang mengakui aku di hadapan manusia akan diakui oleh anak manusia di hadapan malaikat Allah. Sesiapa yang menyangkal aku di hadapan manusia akan disangkal di hadapan malaikat Allah. Makanya kita diberi tugas sebagai orang percaya di dunia ini menjadi saksi Kristus. Apakah orang melihat kita saksi dari Kristus atau tidak? Apakah kehidupan kita portrays a Christian life or not? Orang lain yang tinggal dalam kegelapan, mereka melihat kita, mereka dapat melihat ini orang pengikut Yesus atau tidak. Tetapi satu peranan kita adalah menjadi saksi dari Kristus. Orang lain melihat bahwa ini orang pengikut Yesus. Makanya kita digalakkan supaya jangan menyangkal Tuhan di hadapan manusia. Ada yang menyangkal Tuhan di hadapan manusia oleh karena kedudukan statusnya. Malu sebagai orang percaya, dia tahu orang tidak percaya karena status mempertahankan status dalam hidup ini salah. Kita seharusnya juga menyatakan Kristus di dalam apapun keadaan status hidup kita. Dalam ayat ini, aku berkata kepadamu bahwa sesiapa yang mengakui aku di hadapan manusia akan diakui oleh anak manusia di hadapan malaikat Allah. Tetapi siapa yang menyangka aku di hadapan manusia akan disangkai, akan di hadapan malaikat-malaikatnya Allah. Nah, in conclusion, malaikat-malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka menolong orang milik Yesus. Seperti dalam Mazmur 34 tadi dan Mazmur 91, Ibrani 1 dan 14, mereka yang baik melakukan tugas dari Allah. Mereka diciptakan dulu dari manusia. Mereka adalah tentara Allah, beribu-ribu berlaksa-laksa. Mereka tidak mati. Mereka superior dari manusia dan tidak boleh disembah. Sebagai orang percaya, expect malaikat Tuhan menolong kita, menjaga kita,
karena kita adalah milik Kristus. Meskipun kita tidak sadar, tapi itulah satu peranan mereka menjaga keselamatan kita dan carry us to heaven when we die. When our time on earth expired, finish, mereka bawa kita hadirat Tuhan. Tapi kita mau Tuhan Yesus cepat datang supaya kita kayak dikumpul-kumpulkan. Tapi kalau dia belum datang, kita yang percaya Tuhan mau meninggal, mereka kudus Allah mau kita diiringi ke surga. Amen. Either ways we will as believers. Makanya jiwa sangat bangga di mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagimu, Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, pelajaran firman-Mu yang membantu dan menolong kami, memberi kami pengharapan, jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Bahwa kami dipelihara, dijaga, sangat diperhatikan oleh Allah Bapa, sehingga mengutuskan kudus Tuhan juga mengawal melindungi kami, sehingga juga pada penghujung hidup kami masalah Tuhan ini pulang, kami juga diiringi oleh Roh Kudus Allah ke dalam rumah yang terang dan sediakan kami. Hamba berdoa biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati setiap Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, memberkati kami, meneguhkan iman kami, karena kami tahu the best is yet to come di dalam Tuhan Yesus. Juga kami secara pribadi menjalani hidup ini menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada dalam peranan kami sebagai orang percaya. Kemuliaan, kebesaran, keagungan adalah bagimu, Tuhan dan Allah kami Yesus, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.